musik tuh kalau berganti modusnya itu juga berakibat dengan daya berpikirnya masyarakat. Kalau musik semakin lama semakin sederhana, berarti daya pikir kita juga akan semakin sederhana. Sekaku itu. Dan musik klasik tuh fun ya. Tapi Makanya apa ya? kalau kaku minta dipijetin. Pijetin, kedinginan. Atau paling enggak pakai salon pas. Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Agak grogi ya mainnya ya. Agak. Agak kurang lepas ya. Karena gini tone diperhatikan nih Ya kayaknya kan? ya, gitu kan. Lebih diperhatiin ya. Ya kan, Oke. soalnya kan kedatangan bintang tamunya masih Maestro, bintang tamu datang kan? lagi. Ananda Sukarlan. Iya. Jadi kalau tadi kan kita kayaknya episode 1 kan pertanyaan terakhirmu kan bagaimana masa depan pianis klasik Indonesia kan. Sekarang kalau dikaitkan dengan musik zaman sekarang, masih pentingkah dan relevankah musik klasik untuk musik zaman sekarang? Musik sekarang belajar nggak? Perlu nggak belajar klasik? Balik deh pertanyaannya. Perlu banget sih. Cuma aduh ini saya jawabnya gimana ya? Mesti intelek nih jawabannya. Gini. Kalau kalian baca buku yang sangat penting dari sebelum Masehi, buku filosof Plato. Plato tuh bikin buku yang semua orang mesti baca, namanya The Republic. Di situ dia ngomong bukan hanya soal politik tapi juga soal bagaimana seni dan politik itu menjadi satu ya. Dia bilang pergantian modus tuh artinya ya tangan nada, sistem penciptaan musik segala macam. Jadi pergantian modus dalam musik itu juga menandakan pergantian cara berpikir dalam masyarakat dan juga cara pemerintahan dalam masyarakat. Oh, modus tuh yang di kantor polisi itu kan? Nah, bukan. beda. Iya. Ngetes ya gimana? Gitu. Nah, sekarang tuh musik, apalagi sekarang dengan AI, saya ngomongnya AI mulu. Tapi sekarang kita lihat musik tuh tambah lama tambah sederhana. Yang namanya sophistication dalam musik tuh tambah lama tambah direduksi, tambah dipotong-potong. Sampai sekarang kita dengar misalnya musiknya Taylor Swift misalnya, yang musik kok cuma gini doang gitu. Yang tadi saya bilang, yang penting tuh semuanya di luar musiknya itu, jogetnya, lampunya, aksesorisnya segala macam. Begitu itu dilangin, sebenarnya musiknya tuh nggak ada. Musiknya tuh ya 4 akord ini kayak tadi. Yang dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat penyanyi pop, musikus pop gitu yang ada hubungannya dengan classical music, walaupun dia mengambil struktur musiknya tuh yang itu, tapi dia selalu punya variasi gitu. Jadi misalnya kalau kita dengerin apa ya, tahu nggak kira? Kan akornya sama lagi. Nah, terus dia kesini nih. Terus ada yang terkenal ini kan. Terus balik lagi deh. Dan seterusnya. Jadi dia walaupun ininya basic, tapi dia bisa ngambil misalnya. Terus dan seterusnya. Akord-akordnya tuh lebih kaya. Sedangkan kalau zaman sekarang akordnya ya cuma itu lagi gitu loh. Jadi mungkin ini trend aja ya. Dalam beberapa tahun orang udah dengarnya musik pop yang bakal begini-begini. Tapi apakah akan terus begini? Dan
masalahnya tuh kalau musik seperti tadi dibilang Plato, semakin musik tuh kalau berganti modusnya itu juga berakibat dengan daya berpikirnya masyarakat. Kalau musik semakin lama semakin sederhana, berarti daya pikir kita juga akan semakin sederhana. Dan itu udah dibuktikan bahwa sebenarnya saya sih percaya bahwa orang di zaman Plato, di zaman Yunani kuno jauh lebih intelijen daripada kita sekarang. Walaupun kita sekarang punya smartphone. Tapi yang smart kan phone-nya bukan kitanya. Gitu, ya kan? Sekarang kita punya artificial intelligence. Ya artificial intelligence, tapi kitanya natural stupidity. Kalau natural stupidity dari dulu kita udah stupid. Ya. Wah, gila ya. Gue tertarik dengan apa yang tadi Om Ananda ngomong bahwa musik klasik tidak harus memainkan Mozart, Beethoven atau Bach. Gue pengen dengar, gue akan menjadi pendengar yang baik kali ini untuk memberi kesempatan Om Ananda bermain karya klasiknya. Karya apa ya Om yang bakal dimainkan satu lagu ini? Ya ini tadi saya datang ke sini terus dibilang Om nanti jangan ngomong aja tapi juga main ya gitu. Padahal ya jadi maksudnya tuh jangan Om do gitu ngomong doang. Terus saya sebenarnya nggak siap nih. Tapi saya mikir saya tuh kan kerja sama anak-anak dengan disabilitas juga. Jadi saya bikin musik itu proyeknya Ratu Spanyol, Ratu Sofia dulu. Bahwa orang-orang dengan disabilitas itu disabilitasnya nggak boleh menghalangi mereka untuk bermain musik. Jadi kalau mereka punya bakat musik tapi tangannya cuma satu, masa terus jadi nggak main musik gitu loh. Jadi ada 10 komponis dari berbagai negara diminta untuk bikin karya-karya untuk anak-anak dengan disabilitas. Apakah itu main cuma dengan 1 jari, 2 jari aja atau tanpa kaki? Kan piano kan pakai pedal juga gitu. Nah, ini karya untuk tangan kiri doang. Dan ini berdasarkan lagu pop Indonesia. Teman saya Once Mekel, waktu itu kita bikin rekaman sama-sama lagunya untuk Indonesia. Once nyanyi dengan Yeni Wahid. Dan saya ngisi keyboardnya. Terus saya mikir ini kalau dibikin piano solo seru juga ya gitu. Ini saya main cuplikannya aja ya karena saya terus terang nggak latihan sih. Dan ini kalau classical music emang harus latihan terus karena ribet banget sebelumnya. Dan ribet itu semakin, tadi saya ngomong soal identitas Indonesia kan. Kenapa sih lagu yang tadinya sederhana gitu jadi ribet? Ya kan saya punya identitas Indonesia, saya bilang. Orang Indonesia kan kalau bisa dibikin ribet, kenapa mesti sederhana gitu kan. Ini bercanda loh, bukan. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Om Ananda, the stage is yours. Oke, thank you. Ini saya dorong ya. Oh iya, silakan. Sorry, ini jadi judulnya Satu Tangan Sepenuh Jiwa untuk Indonesia. Cuplikan aja ya, karena lagu aslinya untuk Indonesia.
Ananda Sukarla. Satu tangan. Kira-kira gitu. Ya, Satu tangan. ya, Satu ya. tangan. Itu panjangnya kira-kira 5 menit sih aku ininya. Artinya Yong, kalau buat teman-teman yang nonton, pengen nonton versi fullnya juga, Ada cari di di YouTube-nya Ananda Sukarla. dan Yes. harus cari jadwal-jadwalnya Om Ananda ada di mana Iya. untuk buat konser tersebut ya. Iya Jangan dong. mau gratis terus kamu cuman Musik modal klasik itu kuota ternyata doang. tidak sekaku itu. Dan musik klasik itu fun ya. Tapi Makanya apa ya? kalau kaku minta dipijetin. Pijetin, kedinginan, Iya. kedinginan. Atau paling enggak pakai salon pas. Tapi apa ya Kak ya? Memang itu dibuat dengan menarik juga ya, hanya tangan kiri gitu, hanya menggunakan tangan kiri juga. Iya dong, bayangin aja kalau orang tangan kanannya misalnya kesleo Iya, apa-apa gitu. iya, Masa iya, terus iya. nggak bisa main piano? Betul. Kalau gue bicara pianis disabilitas yang masih gue ingat sampai sekarang ada namanya pianis di Korea namanya Hi Ahli, betul ya? Oh iya, yang Hi tunanetra Ahli. ya? Iya, itu juga disabilitas. Jarinya cuma 2 kalau nggak Oh salah. itu, iya benar, Iya. bukan yang tunanetra, iya. Nih, Nah. sebetulnya kita bisa main dengan satu jari aja sih. Ah, oke. Misalnya. Terusin ya. G minor, C minor. B flat major. Sekarang ke G mayor. Ke G mayor lagi. Ayo G mayor terus, G mayor. Iya. Syahdu banget ya. Syahdu. Syahdu banget. Ya. Gila. Jangan ngerasa rendah hati Manis gitu dong. banget, aduh, manis. Tangan kiri. Manis. Iya. Ininya tadi satu tangan aja, bahkan pakai pensil pun bisa. Iya. Iya. Nah itu yang dikatakan satu lagi. Yes. Jadi blues. Sekali lagi Ananda Sukarla. Iya. Banyak ilmu dan langsung Banyak dipraktekkan. ilmu, banyak pembelajaran, banyak apa ya, petuah-petuah nasihat yang mungkin kalau nanti video ini diputar 1 tahun lagi ke depan, 2 tahun lagi ke depan Masih yang kita manfaat. nggak tahu ada perubahan apa, tapi video ini kalau masih ada ya Harus ada dong. bermanfaat, harus ada. Sekali lagi Ananda Sukarlan, Iya. terima kasih buat hari ini, terima kasih buat MW Studio. Ya. Terima kasih Yongki.
Terima kasih buat MW Studio yang sudah nyiapin tempat. Aku ngobrol-ngobrol sama Om Ananda. Sukses terus buat Om Ananda. Sukses juga buat Yongki yang keren banget. Ya, thank you Om Ananda. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau kita suka ngelucu-lucu gitu. Mohon maaf kita kadang-kadang ini. Nggak, kalau ngelucu nggak perlu maaf. Kalau ngelucu tapi terus nggak ketawa, nah itu. Nah, sekali lagi terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Ananda Sukarlan. Terima kasih MW Studio. Terima kasih juga buat abang yang nggak mau disebut namanya, Felix Herald. Terima kasih. Dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya dan Ananda Sukarlan akan memainkan salah satu lagu nasional Indonesia dengan improvisasi berganti-gantian. Silakan. Bye-bye.